Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan bahas cara membuat kelas dan menyisipkan materi pada Google Classroom. Nah, apa itu Google Classroom? Classroom memungkinkan siswa dan pengajar untuk mengorganisir tugas, meningkatkan kolaborasi, dan menumbuhkan komunikasi yang lebih baik. Mengapa menggunakan Google Classroom? Karena Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas. Beberapa keunggulan Google Classroom diantaranya setting kelas yang cepat dan nyaman, hemat dan efisien waktu, meningkatkan kerjasama dan komunikasi, penyimpanan data yang terpusat pada Google Drive, serta kita dapat berbagi sumber daya secara efisien, praktis, dan cepat. Mari kita membuat kelas pada Google Classroom. Pertama, kita masuk ke browser kita, kemudian kita ketikkan pada address bar kita Google Classroom. Seperti biasa, nantinya kita login dengan menggunakan account Google yang kita punya. Klik Google Classroom. Dengan Google Classroom, kita bisa berkolaborasi dengan siswa kapan saja dan di mana saja, karena Classroom ini bisa kita akses melalui PC maupun melalui mobile phone. Ini adalah tampilan Classroom yang belum ada kelasnya. Selanjutnya, untuk membuat kelas, kita klik ikon tambah yang ada pada sudut kanan, kemudian klik Buat Kelas. Disclaimer kita centang, kemudian kita klik Lanjutkan. Untuk nama kelas, kita isi misalnya dengan kelas 4B. Untuk bagian, bisa kita isi dengan semester ganjil genap, atau bila terlalu luas, maka kita bisa sederhanakan menjadi tema 6 atau cita-citaku. Untuk mata pelajaran, kita isi dengan tematik. Untuk ruang, kita kosongkan. Klik Buat. Kita bisa berbagi materi, kita bisa berbagi tugas, kita bisa mengumpulkan tugas, kita juga bisa menilai tanpa harus bertatap muka langsung dengan siswa. Itulah keunggulan Google Classroom, sehingga cocok dipakai untuk saat diam di rumah seperti sekarang. Ini adalah tampilan kelas yang baru saja kita buat tadi. Kita bisa mengkustomisasi tema dengan cara pilih tema. Kita cari tema yang relevan dengan kelas yang kita buat. Misalnya kita pilih gambar buku, kemudian klik pilih tema kelas. Di atas sini ada berbagai fitur-fitur yang bisa kita pakai nantinya. Dan di sini ada kode kelas. Kode kelas ini adalah kode yang kemudian bisa kita share, kita bagikan kepada siswa untuk nantinya siswa bisa bergabung dengan kelas kita. Setelah kelas kita jadi seperti ini, selanjutnya kita akan menyisipkan materi dengan cara klik tugas kelas, kemudian klik buat. Tema 6 terlalu luas, maka kita buat topik-topiknya menjadi 3 topik. Misalnya kita beri topik yang pertama subtema 1. Kemudian kita tambahkan topik yang kedua subtema 2. Kemudian kita tambahkan lagi untuk satu subtema terakhir, tambah topik subtema 3. Baik, apabila kita selesai, kita bisa lihat di sini tidak berurutan dengan baik. Kita bisa urutkan kembali dengan cara klik 3 titik yang di samping, kemudian naikkan, klik 3 titik yang di samping, kemudian naikkan. Sehingga subtema 1 yang asalnya di bawah pindah menjadi paling atas. Begitupun dengan subtema 2, kita klik titik 3 di bawah, kemudian klik naikkan. Hingga kemudian akhirnya subtema ini berurutan mulai dari subtema 1, 2, hingga subtema 3.
Selanjutnya, setelah ini kita akan menyisipkan materi dengan cara klik buat, klik materi. Karena di K13 ini kita tidak mengenal pembagian muatan pelajaran, maka kita langsung berikan judulnya misalnya dengan untuk PKN menghargai keragaman individu. Untuk deskripsinya bisa kita isi dengan ketikan kita secara manual, isi dari materi ini, ataupun kita bisa menyisipkan atau menambahkan sumber materi lain, baik dari Google Drive, dari link, dari YouTube, dan sebagainya. Misalnya saya akan membagikan dari link, menambahkan link, klik link, kita cari materi yang berkesesuaian dengan materi PKN ini, kita copy linknya, kemudian kita pastekan di sini. Klik tambahkan link, atau kita juga bisa menambahkan link YouTube dengan cara klik tambahkan, kemudian pilih YouTube. Kita cari link yang sudah kita pastikan sesuai dengan materi kelas 4. Copy, kemudian tambahkan di URL, pastekan di sini. Enter, kemudian klik tambahkan. Setelah selesai, kita klik posting. Ini ditujukan untuk semua siswa, kemudian ini topiknya subtema 1, kemudian klik posting. Kemudian kita bisa menambahkan materi berikutnya, misalnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan cara yang sama. Klik buat, kemudian klik materi, kemudian kita beri judulnya adalah isi dan amanat puisi. Menggali. Setelah itu, untuk deskripsinya bisa kita kosongkan, kemudian materinya bisa kita tambahkan dari link file lainnya. Klik link, kita cari linknya, tadi yang sudah saya cari ada di sini. Kemudian di copy, kemudian dipastekan di sini. Kemudian klik tambahkan link. Ini untuk materi bahasa Indonesia, tema 6 subtema 1. Kemudian untuk semua siswa pilih untuk topik subtema 1. Kemudian klik posting. Kita bisa lakukan hal yang sama untuk muatan pelajaran lainnya. Contoh terakhir, untuk muatan pelajaran IPA, klik tambah, kemudian materi. Kita beri judulnya IPA di subtema 1 itu tentang siklus makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Kita bisa tambahkan link dari YouTube yang tadi sudah saya cari dan ini linknya. Kita kopikan, kemudian kita pastekan di URL, pastekan di sini, enter, kemudian kita klik tambahkan. Jangan lupa ininya pilih untuk subtema 1, kemudian klik posting. Kita sudah menyisipkan materi untuk tema 6, subtema 1, materi PKN, Bahasa Indonesia, dan IPA. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk muatan pelajaran lainnya dan subtema lainnya. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.